Selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku, salam sehat ya. Saudaraku, kita sedang menghadapi masa-masa cuaca ekstrim di akhir-akhir ini. Kita semua jaga kesehatan ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga harus pakai jaket ini karena lumayan dingin. Pagi-pagi sudah hujan deras di sini. Ya, semoga tempat tinggal kita aman-aman saja ya, Bapak Ibu Saudara. Baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita langsung saja menggunakan waktu yang terbatas ini untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hari demi hari Tuhan selalu menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami, dan terima kasih atas bimbingan Tuhan yang terus mengarahkan hidup kami kepada seluruh kehendak-Mu, mengenal-Mu lebih dalam lagi, pribadi-Mu yang agung. Kami rindu ya Tuhan, supaya setiap hari selalu ditambahkan pengertian kami yang lebih dalam lagi tentang siapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kehidupan kami selalu dibentuk oleh Tuhan, selaras seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami bisa tetap bersyukur, sekalipun kami harus menghadapi berbagai problem dalam kehidupan kami ini. Kami tahu ada Tuhan, ada kuasa Yesus Kristus yang terus menaungi kehidupan kami, sehingga kami tetap dimampukan untuk bangkit terus, bersyukur kepadamu ya Bapa, dan melayani Engkau lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur menyambut kebenaran firman rahasia-Mu yang mendidik, mengajar kami semua menjadi lebih dewasa lagi. Kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Amin. Puji Tuhan. Ya, amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masih bersama-sama mendalami Efesus pasal 2 tentang kebangkitan kita secara rohani di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudaraku, kita sudah beberapa kali memperbandingkan bagaimana kehidupan kita yang lama yang kita bawa, yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Itulah yang membawa problem, membawa masalah di dalam kehidupan kita ini, karena kita tercipta hidup sebagai orang yang diturunkan dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu saudara-saudara dan saya berada di antara berada di dua alam ya Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama adalah alam kehidupan yang kita bawa dari Adam yang pertama, Adam yang berdosa, dan tentu itu melekat pada diri kita secara jasmani. Jadi kita harus mengenali, saudara-saudaraku, ya, bagaimana gambaran daripada kehidupan kita yang lama, sehingga saudara dan saya bisa benar-benar membedakan saat ini setelah kita berada di kehidupan yang baru, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan kita sekarang hidup di alam yang baru, alam kehidupan bersama-sama dengan Yesus Kristus di kehidupan dan kekudusannya, kehidupan yang kekal. Dan bagaimana saudara dan saya menyerahkan hati dan pikiran kita, fokus kita kepada kehidupan kita yang baru saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan baca sekali lagi ya hubungannya saat ini
apa hubungan yang melekat antara kehidupan yang baru saat ini, di mana kita telah dibangkitkan dari kematian secara rohani dan dipisahkan, dikuduskan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sementara saat ini saudara-saudara dan saya masih berjalan di dalam kehidupan yang sementara ini dengan tubuh jasmani yang Tuhan karuniakan, di mana Paulus mengatakan, sekalipun tubuh jasmani kami semakin merosot, jadi natural, secara natural, ya Bapak Ibu Saudara, tubuh manusia akan merosot, akan mengalami kemunduran, tidak bisa dilawan atau tidak bisa dihentikan, tidak bisa di stop, bahwa warisan yang kita bawa dari Adam yang pertama, Adam yang berdosa, itu pasti mengalami kemerosotan, pasti mengalami kemunduran seiring dengan bertambahnya usia, ya, secara jasmani. Sejalan dengan itu juga pasti kemerosotan, kemunduran akan dialami, ya, karena itu sudah pasti merupakan satu proses yang tidak bisa dihentikan. Namun Bapak Ibu Saudaraku, sementara kita ya mengalami pergumulan, mengalami perjuangan yang berat sedemikian, kita mengenali di dalam diri kita, di dalam Yesus Kristus, dalam tubuh Kristus ini, kita justru mengalami pembaharuan. Amin. Itu sukacita kita yang besar, ya. Di dalam pengetahuan yang seperti itu, saudara dan saya semakin bersyukur kepada Tuhan, oleh karena hidup itu bukan hanya berjalan dengan proses yang mengalami penyusutan, kemunduran, dan kelemahan, tetapi hidup kita ini, saudara-saudaraku, kita pahami di dalam Yesus Kristus, kita pasti bertambah maju dalam iman, amin. Makin dewasa di dalam Kristus, dan semakin bisa membedakan, ya, bagaimana kita menghargai kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus, sebab kita bukan orang mati lagi, tapi kita adalah orang yang telah dihidupkan, ya, oleh Yesus Kristus, sama seperti kehidupan Yesus Kristus, hidup kebangkitannya. Saudara dan saya juga mempunyai potensi yang seperti itu saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita baca di Roma pasal 8, kemarin kita sudah melihat ini, akan kita coba baca sekali lagi, agar kita mengerti bagaimana, ya, mekanisme, cara kerja daripada kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, hidup kebangkitan Yesus Kristus saat ini, bagaimana bekerja di dalam diri kita. Kita lihat di ayatnya yang ke-11 itu. Ayat 10 ya, dari ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Jadi, saudara-saudara, sebelum kita diselamatkan, kita dikatakan sama seperti semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah orang-orang yang mati secara rohani dan tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai hubungan, tidak mempunyai koneksi, dan tidak mempunyai pengertian, pemahaman seperti yang Tuhan kehendaki, ya, karena kita masih sepenuhnya adalah manusia lama. Tetapi sesudah kita berada di lingkungan yang baru, yaitu kita berada di dalam Kristus Yesus, karena kita telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, keselamatan kita,
ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Disitulah kita memulai hidup yang baru. Ya, sejak saat itulah kita mempunyai hubungan yang resmi dengan Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anaknya, ya, dan Dia adalah Bapa kita. Bahwa kita adalah anggota-anggota tubuhnya, dan Yesus Kristus adalah kepala kita. Amin. Dalam hubungan itulah, ya, dalam konteks hubungan itulah kita berusaha untuk mengenal lebih jauh lagi, ya, bagaimana Kristus begitu mengasihi kita, dan bagaimana juga Roh Kudus membimbing kita untuk mengenal lebih jauh lagi arti daripada kehidupan kita yang baru ini, sehingga kita bisa lebih detail, kita bisa lebih rinci untuk mempraktekkan hikmat daripada Allah yang ada di dalamnya, kebijaksanaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kebenarannya, dan roh kita berinteraksi, roh kita yang baru, amin, yang sudah diperbaharui, yang sudah disucikan, yang sudah diciptakan baru di dalam Yesus Kristus. Dengan roh kita yang baru itulah kita berinteraksi, ya, dengan roh Allah, dengan Roh Kudus, dan sehingga kita di dalam pikiran kita, ya, di dalam hati kita, dan juga di dalam sikap dan tindakan kita bisa terarah menjadi selaras dengan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Nah, oleh karena itu di ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia, ya, Roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya, Roh Kudus, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus, Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan membangkitkan, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini bukan berbicara tentang kebangkitan yang akan datang pada saat Yesus datang di awan-awan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah suatu proses di mana ada peralihan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Ya, di dalam proses di mana kita, saudara-saudaraku, tidak lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan manusia lama kita yang melekat pada anggota-anggota tubuh kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana manusia lama itu bercokol? Bapak Ibu, ya, apa medianya? Apa media daripada keinginan-keinginan daging itu sehingga masih bisa aktif di dalam diri manusia, atau juga bahkan di dalam diri kita? Ya, di dalam tubuh jasmani manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau manusia sudah meninggalkan dunia ini, ya, sudah terpisah roh dengan tubuhnya, maka tidak ada perbuatan dosa lagi yang dilakukannya. Tetapi selagi masih ada di dalam tubuh yang fana ini, itulah yang menjadi media, ya, itulah menjadi tempat tumbuhnya dan berkembangnya dan berbuahnya keinginan-keinginan dosa di dalam diri manusia. Dan itulah yang menyebabkan, ya, saudaraku, menjadi suatu peringatan yang sangat serius bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang-orang kudusnya Tuhan, haruslah, ya, mengingat dengan baik dan waspada, ya, jujurnya dan sungguh-sungguh harus tetap waspada terhadap godaan daripada keinginan daging itu, dan di mana setiap waktu, setiap saat, saudara-saudara, potensi untuk
tergoda oleh keinginan manusia lama itu selalu ada. Jadi jangan narsis gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jangan ada orang-orang percaya kepedean gitu ya. Jangan ada orang-orang kudusnya Tuhan itu menjadi orang yang terlalu percaya kepada dirinya sendiri dan lengah menyadari tentang siapa dia, siapa kita ya, yang saat ini masih hidup di dalam daging. Kita mempunyai potensi yang sangat besar mengalami konflik Bapak Ibu Saudaraku ya, mengalami konflik ya, baik dengan diri kita sendiri, baik dengan keluarga kita sendiri, baik di dalam jemaat, baik dengan saudara-saudara seiman. Kita ini mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkonflik Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dikatakan oleh Rasul Paulus tadi bahwa karena Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus, sesuatu mujizat yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Allah di dalam pengalaman seorang manusia, yaitu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan ketika Yesus Kristus di atas kayu salib itu menanggung semua dosa-dosa kita, semua kesalahan kita, disitulah saudara-saudaraku dinyatakan oleh Yesus Kristus penghukuman terhadap keinginan daging itu telah dimatikan oleh Yesus Kristus. Yesus telah membunuh ya semua keinginan daging ya di dalam tubuhnya ya, yang disalibkan itu Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah Yesus memvonis ya semua dosa, ya semua bentuk kejahatan, semua bentuk keinginan daging, itu semua telah dibunuh sampai mati oleh Yesus Kristus di dalam tubuhnya. Dan dinyatakan itu semua sudah perkara semua itu sudah selesai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, ya, saudara, dia naik ke surga, maka kemenangan ya terhadap semua keinginan bentuk dosa ya dan segala bentuk keinginan daging yang jahat itu, saudaraku, itu semua dikemas oleh ya Yesus Kristus dari surga dan disampaikan menjadi sebuah bentuk berita kabar baik. Amin. Jadi biar saudara dan saya bisa lebih paham lagi dari mana kita memulai hidup yang berkenan kepada Tuhan, dari mana kita memulai hidup yang baru yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Maka saudaraku, ketika Tuhan Yesus memformulasikan sebuah kemenangan, merepresentasikan kemenangannya atas segala dosa, kemenangannya atas segala keinginan daging, ya, saudaraku, itu dinyatakan melalui sebuah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, yaitu di mana kemenangan atas segala dosa dan segala keinginan daging itu pertama-tama diberitakan di dalam berita Injil kasih karunia Allah. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita lihat struktur daripada Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 itu sangat luar biasa sempurna ya. Diawali dengan pendengaran akan firman kebenaran ya, karena iman timbul dari pendengaran dan tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Dan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Percaya bahwa semua dosa telah diampuni oleh Tuhan. Itu inti daripada ya kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut,
kemenangan yang sesungguhnya yang dikemas ya di dalam sebuah pesan ya yang disampaikan oleh Yesus Kristus yang membangkitkan tubuh manusia yang mati ya dan membawanya kepada kehidupan yang kekal adalah karena sebuah berita ya, yaitu berita keselamatan, berita Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus dan diteruskan kepada kita. Dan disitulah kita mengetahui rahasia iman yang sesungguhnya saat ini, di mana Allah sedang bekerja dengan cara yang sangat dikatakan tersembunyi dari pandangan manusia, tetapi ini adalah merupakan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan dan direncanakan oleh Allah untuk menjadi kemuliaan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lagi saya harus mengingatkan terus kepada Bapak Ibu Saudara pengertian tentang bagaimana iman dan perbuatan itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan di dalam pengenalan akan kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Orang-orang Israel, saudaraku, mereka akan lebih mudah dikenali ya perkenanan Allah dalam kehidupan mereka dari perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak hanya sebuah berita saja seperti yang kita miliki saat ini, pengenalan akan posisi daripada bangsa Israel. Ya, kehidupan mereka yang berkenan kepada Allah adalah akan selalu disertai oleh berbagai macam mujizat-mujizat dari perbuatan-perbuatan yang mereka tampilkan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang karena itulah yang dirancangkan oleh Tuhan bagi mereka, bagi bangsa Israel. Karena mereka adalah komunitas orang-orang kudus, mereka adalah komunitas orang-orang percaya, mereka adalah sebuah entitas yang berbeda dengan tubuh Kristus, di mana Allah memperlengkapi orang-orang Israel itu dengan berbagai macam mujizat-mujizat untuk menunjukkan bahwa apa yang kelihatan dari penampilan hidup mereka itulah yang menentukan bahwa Allah ada di pihak mereka. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat bagaimana sekarang ini di dalam dispensasi kasih karunia sekarang ini, Allah bekerja dengan cara bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau bisa kita katakan ini adalah merupakan silent operation, ya. Silent operation yaitu ini adalah merupakan pekerjaan yang secara diam-diam, secara rahasia ya berasal dari dalam hati manusia. Karena tidak ada Bapak Ibu Saudaraku bahasa roh, tidak ada mujizat-mujizat yang terjadi yang nampak di luar di dalam pandangan mata manusia ketika Allah berkenan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku, dimeteraikan dengan Roh Kudus, tidak ada fenomena-fenomena yang secara kasat mata yang terjadi pada kehidupan saudara dan saya, ya. Itu semua adalah merupakan pekerjaan rahasia yang dilakukan oleh Yesus Kristus menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada berita Injil kasih karunia Allah. Dan disitulah kita melihat Bapak Ibu Saudaraku bagaimana Roh Kudus membangkitkan, amin, membangkitkan setiap orang yang percaya secara rohani dan menanamkan kehidupan yang kekal di dalam dirinya, di dalam diri saudara dan saya, sehingga saudara-saudaraku, roh yang telah dibangkitkan, roh yang telah dihidupkan, dan Roh Kudus yang telah menghidupkan itu
di mana Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, di dalam tubuh kita yang fana ini, untuk memberikan, mensuplai kehidupan Kristus, kehidupan kebangkitan Kristus, supaya mematikan keinginan-keinginan yang lama, mematikan keinginan-keinginan daging, menghentikan proses daripada perkembangan kehidupan yang lama yang cenderung merusak daripada kehidupan manusia. Maka saudara dan saya bisa keluar dari keadaan kehidupan yang lama yang sangat merugikan kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar bagaimana caranya Roh Kudus menolong kita, Bapak Ibu Saudara, supaya keluar daripada berbagai bentuk keinginan daging yang sangat merugikan kita, yang mendorong konflik-konflik di antara kita sebagai orang-orang percaya, keinginan daging yang sangat melemahkan persekutuan kita, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Maka saudara dan saya, dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sebab apabila kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak lagi mengikuti keinginan daging. Jadi saudaraku, berbicara di sini tentang kebangkitan tadi, kembali lagi, membangkitkan, Paulus katakan tadi, dan jika Roh Allah, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus, membangkitkan tubuh jasmani Kristus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, tinggal di dalam kamu, maka Roh Kudus itu juga yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Menghidupkan tubuh kita yang fana ini, menghidupkan bagaimana maksudnya Bapak Ibu Saudara? Apakah kita memiliki dua tubuh? Tubuh jasmani, tubuh secara fisik? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Membangkitkan di sini artinya adalah, saudaraku, memberikan potensi yang menonjol, memberikan potensi jadi memimpin di depan. Amin. Mengendalikan di depan, Bapak Ibu Saudaraku. Menjadi juara, menjadi yang memerintah, Bapak Ibu Saudara, yang memerintah tubuh kita yang punya keinginan-keinginan yang lama, tubuh kita yang memiliki berbagai macam hawa nafsu daging. Maka saudaraku, Roh Kudus akan menggantikan, menghidupkan suatu minat dan selera yang baru, tekad yang baru, spirit yang baru di dalam diri saudara untuk hidup, memilih berkenan kepada Allah, untuk hidup sesuai, selaras dengan panggilan kita sebagai panggilan surgawi, orang-orang percaya yang adalah anggota tubuh Kristus, yang hidup di dalam kekudusannya, hidup di dalam kekudusan Kristus. Saudaraku, hanya karena Roh Kudus menolong kita, sehingga kita bisa mencapai apa yang selaras, apa yang sesuai, tindakan-tindakan kita yang menjadi sesuai, selaras dengan kehendak Allah, sebagai tubuh Kristus, hanya karena pertolongan Roh Kudus memberikan kepada kita, dimulai dengan sebuah pengertian, dimulai dengan berbagai macam hal pengetahuan yang baru yang disuplai kepada saudara dan saya, dan roh kita merespon. Amin. Roh kita merespon, menyambut kebenaran kasih karunia Allah itu, sehingga apa yang menjadi keinginan kita yang lama bisa kita tinggalkan, dan sekarang kita menjadi bertumbuh dewasa di dalam keinginan yang baru, selaras dengan apa yang Tuhan
kehendaki bagi kita sebagai tubuh Kristus. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah ya saya percaya, saudara dan saya percaya bahwa tanpa suatu ketekunan belajar kebenaran firman Tuhan, tidak mungkin ada orang-orang percaya yang bisa meninggalkan keinginan daging. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya karena keinginan daging itu akan tetap melekat pada diri ya orang-orang percaya, sebab itu adalah sebuah kematian yang mematikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kematian yang mematikan. Ya, yaitu keinginan-keinginan yang lama yang mematikan keinginan yang baru. Kalau ya orang-orang percaya tidak datang kepada pengetahuan akan kebenaran, tidak memahami dengan lebih dalam dan lebih luas, lebih tinggi kasih karunia Tuhan, maka saudara-saudara dan saya tidak akan bisa berkembang di dalam memahami panggilan kehidupan arah daripada panggilan Allah terhadap kehidupan kita yang baru ini. Itu semata-mata bisa akan berkembang terus dan akan bertumbuh, dan kita akan bisa memahami arah daripada kehidupan kita di dalam rancangan Allah yang sebelum dunia dijadikan sebagai rahasia yang sekarang telah dibukakan oleh firman-Nya. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya yang harus mendisiplinkan diri kita. Amin. Saudara dan saya yang harus mengambil tekad yang setinggi-tingginya untuk selalu belajar akan kebenarannya. Sebab disitulah saudara dan saya bisa melepaskan keinginan-keinginan daging. Dan dengan cara itulah mekanisme daripada cara Roh Kudus untuk menolong setiap orang yang percaya supaya tetap bisa konsisten di dalam melayani Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu Saudaraku, maka kejatuhan demi kejatuhan itu akan terjadi di dalam, bahkan dialami oleh orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, seperti jemaat yang di Korintus, seperti jemaat di Galatia. Saudaraku, tidak ada orang percaya, tidak ada orang yang sudah diselamatkan yang kebal terhadap kejatuhan, saudaraku. Ya, kecuali setiap orang percaya, anggota tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ditambah-tambahkanlah pengertian dan pengetahuan yang lebih dalam lagi dan kemauan bagi saudara dan saya, sebab itu adalah sebuah potensi yang besar yang dihadirkan oleh Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan pertama-tama seberapa banyak orang melakukan apa yang Allah lihat di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tapi yang pertama-tama adalah bagaimana setiap orang menyambut apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam firman-Nya, firman rahasianya. Itulah yang menjadi kabar baik bagi setiap orang di hadapan Allah akan berkenan kepadanya. Oleh sebab itulah saudaraku, visi dan misi kita, visi dan misi daripada gereja kita di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, saudaraku, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Itu adalah bagian yang pertama. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Karena hanya orang yang berpengetahuan akan kebenaran yang bisa berperilaku benar. Tanpa mempunyai pengetahuan akan kebenaran yang mendalam tentang rahasia kasih karunia Allah, tidak mungkin ada muncul suatu perbuatan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Pasti akan terjadi penyimpangan dan pasti akan terjadi kejatuhan. Karena apa? Karena saudaraku, hanya Roh Kudus yang membuat saudara dan saya bisa tegak berdiri benar di hadapan Allah untuk menjalankan kehidupan yang dipercayakan kepada kita semua. Kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ya
berjanjilah kepada diri saudara. Ya, marilah kita berjanji kepada diri kita sendiri. Jangan pernah kita, saudaraku, mengabaikan kerinduan kita untuk sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah kehidupan kita yang dihargai dan disambut oleh Allah, dan itu adalah merupakan keinginan roh, itu adalah kehendak daripada manusia baru, itu adalah merupakan jalan kehidupan yang terus akan menandai kehidupan saudara, masih terus akan berjalan dan pasti akan terus berlangsung sebagaimana yang Tuhan inginkan, sehingga saudara-saudaraku, kita menjadi orang-orang percaya yang kuat, kita orang-orang kudusnya Tuhan yang bisa berpotensi untuk mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Dengan demikian, fungsi-fungsi daripada kehidupan baru kita bisa kita tampilkan di dalam persekutuan kita sebagai persekutuan yang benar, gereja tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur di pagi hari ini kami bisa mendengarkan lagi kabar baik dari Tuhan, di mana kami boleh menyatakan harapan kami yang lebih kuat lagi, yang lebih serius lagi, dan yang lebih berpotensi untuk bisa menyaksikan kebenaran-Mu kepada semua orang. Dan kami percaya oleh karena Roh Kuduslah yang menolong kami di dalam kasih karunia-Mu ini, kami terus dibangkitkan semangat kami di saat kami mengalami penurunan di dalam semangat kami oleh karena situasi-situasi yang tidak menyenangkan di dunia ini. Tapi kami boleh tetap percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong, penghibur, dan yang memberikan kami motivasi yang baru dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak akan terjatuh, tapi kami tetap berdiri tegak, dan kami akan melangkah terus di dalam keyakinan yang penuh bahwa hidup kami sungguhlah sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku. Salam kudus buat kita semua, salam sehat buat kita semua. Salam.